Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali menyaksikan Publika bersama saya Erwin Syah. Pemirsa, pembangunan terowongan Samarinda sampai saat ini masih digadang-gadang untuk penyelesaiannya. Dan tentunya masyarakat juga menantikan begitu agar dapat dimanfaatkan dalam rangka mengurai kemacetan di kota Samarinda khususnya di kawasan Selili. Dan kita tahu juga bersama bahwa terowongan Samarinda ini juga merupakan salah satu proyek strategis pemerintah kota Samarinda yang sampai saat ini terus digenjot pembangunannya dan penyelesaiannya. Kami akan bahas sejauh mana progres dari pembangunan terowongan Samarinda sore hari ini di Publika bersama dengan narasumber yang sudah kami undang. Yang pertama adalah Bapak Hendra Kusuma, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, juga sekaligus Sekretaris DPUPR Kota Samarinda, begitu ya Pak Hendra ya. Selamat sore Pak, selamat datang. Selamat sore. Iya. Berikutnya juga hadir bersama kami Abdul Rohim SP, anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Selamat sore Pak Abdul Rohim. Selamat sore Mas. Selanjutnya juga Pak Ihwanul Muslim, pengamat kebijakan publik dari UMKT, sudah bergabung juga bersama kami. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mas. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir sore hari ini, dan seperti biasa pemirsa di Publika kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di layanan interaktif 0811 490 000046. Dan untuk memulai Publika, satu tayangan pengantar juga sudah kami siapkan untuk Anda. Mari kita saksikan bersama. Pembangunan terowongan Samarinda menjadi salah satu proyek strategis pemerintah kota Samarinda yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Samarinda. Proyek ini resmi dilaksanakan pada Januari 2023 dengan panjang terowongan diperkirakan sekitar 700 meter yang menghubungkan kawasan Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap. Total anggaran awal yang digelontorkan untuk membangun proyek ini mencapai sekitar 395 miliar rupiah dengan skema tahun jamak. Memasuki tahun 2026, secara fisik terowongan sudah terlihat rampung dengan struktur utama dinyatakan aman untuk digunakan. Perpanjangan struktur inlet sepanjang 72 meter dan outlet 54 meter pun telah diselesaikan sebagai bagian dari penguatan pasca longsor yang terjadi pada bulan Mei 2025. Namun, hingga kini, operasional terowongan belum dapat dilakukan. Perubahan regulasi pada akhir tahun 2025 memberikan tantangan administratif, di mana infrastruktur tersebut harus menunggu penertiban sertifikat layak fungsi melalui pemerintah pusat. Di sisi lain, sejumlah tantangan lainnya juga masih menjadi perhatian. Usulan tambahan anggaran sekitar 90 miliar rupiah untuk penataan ulang lereng longsoran memunculkan pertanyaan terkait efektivitas terowongan. Terlebih sebelumnya telah dialokasikan sebesar 32 miliar rupiah untuk menguatkan struktur. Aspek drainase sekitar inlet dan outlet juga menjadi sorotan. Dengan adanya laporan masyarakat terkait limpasan air ke lingkungan warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya strategi yang terukur agar terowongan dapat segera dioperasikan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Segala aspek, mulai dari aspek perizinan hingga transparansi perencanaan anggaran, harus dilakukan secara optimal. Lantas, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah agar terowongan bisa beroperasional secara legal dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat sekitar? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya, evaluasi progres pembangunan dari terowongan Samarinda itu yang kami bahas di sore hari ini pemirsa. Kami mulai Publika, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Pak Hendra Kusuma, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda. Pak Hendra, mungkin bisa disampaikan Pak. Tadi kita lihat juga ada kunjungan begitu Pak ya, dari DPRD Kota Samarinda terkait dengan bagaimana progres dan juga kondisi terkini dari terowongan Samarinda. Pak Hendra langsung juga mungkin bisa disampaikan seperti apa saat ini kondisinya Pak. Silakan. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah sebenarnya pekerjaan mayor untuk proyek tunnel atau terowongan Samarinda ini sudah selesai 100%.
Saat ini kami sedang berproses mengurus perizinan sesuai dengan SOP dari kementerian, bahwa untuk mengoperasikannya harus ada izin untuk operasi di kementerian, di KKJTJ, Komisi Keamanan Jembatan, Terowongan dan Jalan. Nantinya mereka akan melakukan penilaian kelayakan fungsinya. Itu selesai, maka kita bisa open traffic. Jadi sebenarnya kalau dibilang secara fisik 100% sudah selesai. Iya, ya. Bagaimana dengan proses penilaian ataupun juga penertiban sertifikat layak fungsi tadi begitu Pak, termasuk perizinan ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama Pak? Terkait dengan itu kami tidak bisa pastikan karena kewenangan itu ada di pihak kementerian. Jadi kami hanya menunggu saja melengkapi dokumen-dokumen yang diminta, persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kami penuhi, itu sudah kami kirim ke sana. Tinggal menunggu proses selanjutan dari tim KKJT. Nanti kita akan simultan saja apa yang harus disiapkan, sambil kami melengkapi jika memang ada kekurangan dokumen dan mungkin ada kesiapan lain yang harus disiapkan di lapangan. Tapi secara fisik di lapangan sudah siap. Iya. Kalau dihitung dari peresmian proyek ini Januari 2023 sampai sekarang sudah 3 tahun boleh dibilang begitu ya Pak, dan betul. sudah 100%. Sudah 100%. Iya. Ada hal-hal lain tadi Pak, mungkin seperti yang kita saksikan bersama di video, ada terkait juga dengan laporan masyarakat limpasan air ke lingkungan warga, misalnya terkait dengan drainase di sekitar dari terowongan, seperti apa kondisinya Pak? Untuk terkait dengan pengendalian air yang keluar dari terowongan, secara fisik dari teman-teman pelaksana di pekerjaan terowongan sudah selesai. Tinggal nanti dilanjutkan oleh dari bidang lain, bidang sumber daya air yang nanti akan turut mengendalikan keluaran air yang ada di sana. Sementara ini mungkin mengingat kondisi di lapangan yang urgent mungkin nanti dibutuhkan, maka kami akan menggunakan teman-teman dari UPT pemeliharaan saluran drainase dan irigasi, atau yang biasa kita kenal dengan hantu banyu. Artinya kita akan lakukan perawatan rutin sampai nanti tersedianya anggaran untuk pelaksanaan fisik di lapangan. Iya, anggarannya sendiri ini ada tambahan rencananya 90 miliar, begitu Pak? Iya. Apa rencananya digunakan untuk apa begitu Pak? 90 miliar itu adalah bagian dari rencana pengendalian longsor yang sudah sebagian kita laksanakan. Semula kemarin kan ketika terjadi longsor, panjang dari inlet dan outlet itu tidak ada perubahan, kemudian terjadi longsor, maka kita lakukan penambahan struktur inlet sepanjang 72 meter, kemudian posisi outletnya kurang lebih berapa ya? Lupa saya. 54? Kurang lebih begitu. Nah ini yang sisanya adalah proses yang belum dilakukan adalah pelandaian dari posisi inlet terhadap lereng yang ada. Hanya saja pekerjaan ini tidak harus dikerjakan terburu-buru, jadi sambil menunggu anggaran yang siap nanti bisa dilaksanakan. Artinya posisi keamanan mulut terowongan sudah diperhitungkan dengan adanya penambahan struktur di mulut inlet dan outlet ini. Jika terjadi longsor lagi, maka tidak akan sampai menutup mulut terowongan. Akan digunakan untuk itu begitu Pak ya? Rencananya begitu. Baik. Jadi nanti pelandaian, kemudian nanti ada perkuatan struktur pada tebing yang sudah dilandaikan tadi. Nanti kemudian hasil pelandaian itu akan digunakan untuk menutup struktur yang ada di bawahnya. Ya, baik. Saya ingin beralih ke Pak Abdul Rohim, DPRD Kota Samarinda, anggota Komisi 3. Pak Abdul Rohim, terkait dengan penambahan anggaran ini mungkin seperti apa dukungan DPRD terhadap proyek ini, Pak? Kalau secara garis besar, sejak proyek ini disampaikan, sebenarnya DPRD memberikan dukungan yang sepenuhnya, karena ini kan bagian dari upaya untuk memecah kemacetan dan juga sekaligus untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang ada di
daerah Gunung Mangga itu ya ini kan proyek dimulai perencanaan di 2022, kemudian peletakan batu pertama itu awal 2023 Pak Hendra ya, dan direncanakan sebenarnya selesai di akhir 2025 ya. Nah cuman memang kemudian di lapangan ternyata jadwal yang sudah ditetapkan ini mengalami perubahan ya, jadi mestinya 2025 ini sudah bisa dimanfaatkan kemarin, tapi ternyata di 2025 kemarin ada masalah muncul kan, longsor dan lain sebagainya, sehingga kemudian akhirnya target ini tidak bisa dicapai ya. Nah itu yang yang jadi di catatan di kami DPRD sendiri kan Komisi 3 itu seingat saya sudah melakukan 3 kali sidak dengan sidak yang terakhir kemarin ini ya. Nah, soal yang rencana usulan anggaran 90 miliar itu kalau dari hasil sidak yang kami dengar ini sebenarnya masih usulan dari pihak kontraktor gitu Pak Hendra ya. Nah kalau di diskusi di kami sebenarnya angka 90 ini masih debatable di kami. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perencanaan awalnya untuk penataan tebing itu kan anggaran yang dialokasikan itu kurang lebih cuman plus minus 39 miliar ya Pak Hendra ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Sekitar 35 sampai 39 miliar. Kemudian terjadi longsoran, akhirnya mitigasinya dibuatlah tambahan struktur inlet yang tadi 70-an meter, kemudian outlet sekitar 20-30 meter. Bulut terowongan tadi. Iya, tambahan struktur itu. Nah, jadi di dalam analisa sederhana kami sebenarnya begini. Jadi kalau sudah ada mitigasi dalam bentuk struktur yang 75 meter, karena kan ini tambahan 90 miliar ini rencananya untuk yang sisi inlet aja kan Pak Hendra ya. Nah, itu sudah ada tambahan struktur terowongan 75 meter. Jadi sebelum ada tambahan struktur yang 70-an meter ini saja, itu anggarannya cuma 39 miliar itu. Kenapa setelah ada tambahan struktur terowongan kok justru anggarannya nambah? Nah, ini yang yang menjadi diskusi di teman-teman. Apa itu yang nanti juga kita mau gali lebih dalam. Makanya kemarin kita udah minta juga ke pihak kontraktor untuk bisa memberikan deskripsi lebih spesifik ini. Yang diusulkan 90 miliar ini buat apa? Ya. Karena dalam analisa sederhana kami mestinya sih anggarannya ya kalau tidak tetap di angka 30-an miliar itu ya justru bahkan bisa berkurang. Ya terlebih lagi kita dihadapkan dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini kan. Sehingga betul-betul soal usulan-usulan anggaran itu harus betul-betul kita cermati, betul-betul pemanfaatannya bisa efektif, bisa efisien. Apalagi kita berharap jadi ini kan karena terus terjadi jadwal yang terus mundur untuk pemanfaatan, ini justru menjadi tanda kutip kan jadi drama di masyarakat Pak Hendra ya. Yang ini sebenarnya tidak baik buat terowongan itu sendiri, dan lebih besar lagi tidak baik untuk citra pemerintah kota. Karena sejak awal sebenarnya kan ini proyek sudah digadang-gadang sebagai proyek yang bisa mengangkat nama baik kota Samarinda. Karena ini proyek satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Jadi proyek terowongan yang menggunakan dana pure, menggunakan dana APBD. Nah, jadi kita berharap ya kemarin itu setelah sidak kemudian kita evaluasi. Nah, kita berharap kalaupun ada satu tindakan lagi, dan sepertinya tadi disampaikan oleh Pak Hendra tadi, yang mayor memang udah clear semuanya. Jadi tinggal penataan tebing. Nah, kita berharap nanti intervensi anggaran sekali lagi yang dikucurkan ini betul-betul dia bisa menyelesaikan, dan sekaligus kita kemarin juga sudah sampaikan, kita minta ke PUPR sambil ini diselesaikan untuk untuk perizinan itu dilakukan secara paralel. Jadi tapi memang catatannya memang PUPR ini harus bekerja ekstra menurut saya. Kenapa? Karena
soal izin ini juga tidak bisa dianggap mudah karena kan masih ada beberapa PR, soal tebing belum clear, kemudian soal pembebasan lahan kayaknya ada masih beberapa titik Pak Hendra yang belum clear. Itu pasti nanti akan menghambat untuk bisa terbitnya izin itu. Nah, itu jadi ini PR-nya cukup berat sebenarnya. Jadi di tengah tuntutan masyarakat publik yang berharap ini segera beroperasi, tapi di lapangan memang masih ada PR-PR yang belum diselesaikan. Nah, ini yang jadi pekerjaan yang memang harus jadi perhatian dari pemerintah kota untuk segera diselesaikan. Ya, sebagai wakil masyarakat, Pak Abdul Rohim mungkin setelah melakukan sidak kemarin dan juga hari ini tadi, gimana melihat hasil dari proyek terowongan Samarinda ini? Kalau secara garis besar kita lihat secara fisik ya, dan itu pentingnya izin ya. Jadi kalau secara fisik kita lihat udah worth it banget lah ya. Artinya ini terowongan kita juga kemarin sudah coba jajaki dari inlet sampai outlet, strukturnya kita lihat kiri kanan dan agak detail kita perhatikan. Sebenarnya ini udah layak untuk bisa difungsikan, ya. Makanya sebagian teman-teman kemarin mendorong Pak Hendra, apa Lebaran ini bisa digunakan, kan? Karena juga publik dari yang kami terima aspirasinya dalam pertemuan-pertemuan dengan warga sangat berharap memang ini segera bisa digunakan, dimanfaatkan. Tapi kan permasalahannya itu tidak mungkin karena secara aturan harus menunggu terbit dulu izin dari pusat, baru kemudian bisa dimanfaatkan. Iya, baik. Artinya cukup puas begitu Pak ya dengan hasil yang sejauh ini. Secara fisik. Ya. Baik. Saya ingin ke Pak Ihwanul Muslim dari UMKT, mungkin bisa memberi tanggapan umum terlebih dahulu terkait pembangunan terowongan dan juga progresnya hingga saat ini yang sudah tadi disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu sebagai masyarakat juga, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa ini bisa menjadi akhirnya menjadi image, meningkatkan citra sendiri Kota Samarinda. Tapi yang menjadi perhatian kami selaku masyarakat dan juga mungkin saya selaku akademisi adalah berkaitan dengan isu keterlambatannya itu tadi. Karena kalau kita coba telusuri dari berbagai informasi berita yang ada, kalau saya kumpulkan setidak-tidaknya ada tiga alasan lah atau tiga hal yang saya temukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan isu longsoran tadi yang kemudian menyebabkan keterlambatan. Yang kedua berkaitan dengan pembebasan lahan pun sama ada. Dan yang ketiga berkaitan dengan SLF atau sertifikat layak fungsi. Nah ini menjadi menarik karena ya kita tahu bahwa ini tadi sudah disampaikan adalah pure penggunaan dana daerah seperti itu. Artinya ya perlu ada transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya, termasuk permasalahan yang dialaminya gitu. Nah, sebagai masyarakat sebenarnya kami ingin mengetahui secara real sebenarnya permasalahannya itu apa seperti itu. Karena kalau kita bedah satu-satu, terutama tadi kalau kita lihat video berkaitan sertifikat layak fungsi, yang kalau acuannya adalah peraturan pemerintah 16/2021 kalau saya tidak salah, yang sepemahaman saya SLF itu dia dikeluarkan konteksnya adalah bangunan ataupun gedung. Artinya jalan ataupun terowongan ini mungkin sepertinya tidak masuk dalam kategori itu. Nah sehingga yang kalaupun ada ya uji kelayakan dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah SLF yang seperti apa yang kemudian memang dipersyaratkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum itu gitu. Karena kalau kita melihat dari tadi aturan pelaksananya yaitu peraturan pemerintah 16/2021 yaitu diperuntukkan kepada bangunan gedung, rumah sakit apapun itu yang sifatnya adalah bangunan seperti itu. Sehingga akhirnya tadi ini menjadi bola liar. Lalu apa masalahnya? Karena kalau kita lihat tadi masalah SLF yang memang itu sangat santer sekali digembar-gemborkan oleh media, termasuk informasi yang saya dapatkan ya itu tadi berkaitannya dengan SLF ini sepertinya bukannya sifatnya hanya bersifat bangunan saja ataupun gedung, bukan jalan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan, karena balik lagi bahwa harapannya karena ini adalah tujuannya salah satunya selain untuk mempermudah mobilitas warga, aksesibilitas warga, ya harapannya ini dibangun ya clean and clear seperti itu. Artinya tidak ada yang kemudian akhirnya menjadi
residu pada akhirnya. Kita juga mungkin ingat dulu ketika tol Balikpapan Samarinda sudah diresmikan, tapi kemudian ada penutupan jalan misalnya oleh sebagian kalangan karena dianggap belum dipenuhi haknya. Nah, kita tidak ingin seperti itu gitu. Sehingga masyarakat pun sepertinya ya perlu tahu juga apa masyarakat. Dan yang terpenting adalah kalau itu kaitannya dengan aturan, maka ya masyarakat pun harus tahu. Karena itu akhirnya bisa menjadi acuan semua bahwa apa sebenarnya yang bisa jadi kita pegang acuan bersama ketika katakanlah ada infrastruktur jalan, infrastruktur apa, sehingga semua jadi paham aturan mainnya seperti itu. Iya, baik. Kita akan jeda sejenak, nanti Pak Hendra juga mohon ditanggapi begitu Pak ya, tanggapan dari Pak Ihwanul Hakim, Ihwanul Muslim. Setelah pariwara kami akan kembali, tetaplah di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan perbincangan mengenai evaluasi progres pembangunan terowongan Samarinda. Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046 untuk Anda menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan kepada narasumber terkait dengan tema yang kami bahas sore ini. Baik, kita lanjutkan Publika. Pak Hendra mungkin juga bisa memberi tanggapan tadi Pak terkait dengan sertifikat layak fungsi ini. Apakah memang ini menjadi kewajiban begitu kemudian setelah adanya perubahan-perubahan kebijakan misalnya dari pemerintah pusat seperti apa Pak? Memang kita menyadari bahwa terkait dengan izin pelaksanaan operasional baik itu jembatan, jalan maupun terowongan ini adalah menjadi kewenangan dari pusat dengan memperhatikan bahwa sisi keselamatan dan keamanan dari pengguna bangunan itu yang utama. Maka dari itu tentunya kita selaku pelaksana di lapangan ini harus bisa memenuhi regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan keamanan. Dalam hal ini Komisi Keamanan Jembatan, Terowongan dan Jalan KKJT J yang ada di Kementerian PUPR itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan izin tersebut, dan ini kita sudah berproses terkait dengan layak fungsinya ini bahwa informasi dari teman-teman di Bina Marga menyatakan bahwa di akhir tahun 2025 kemarin, tepatnya di Desember itu ada regulasi baru yang menyatakan bahwa tidak hanya syarat operasional saja harus dipenuhi, tetapi juga layak fungsi. Tentunya dalam hal ini ada beberapa dokumen-dokumen baru yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam hal ini Dinas PUPR selaku pelaksana kegiatan untuk bisa memenuhi persyaratan supaya bisa dinyatakan layak fungsi. Artinya KKJTJ ini memperhatikan bahwa unsur keamanan dan keselamatan pengguna itu yang utama. Dan meskipun kita meyakinkan bahwa secara kasat mata bahwa fisik yang kita bangun, struktur yang kita bangun sudah aman, tetap harus ada validasi dari tim, dari komisi yang menyatakan bahwa itu memang layak untuk difungsikan. Dan kita ikuti aturan itu. Makanya kami tidak bisa memastikan bahwa ini harus bisa di open traffic kapan. Tentunya harus menunggu jadwal keputusan dari pihak Komisi Keamanan tadi. Iya, secara sederhana mungkin dokumen apa saja Pak yang harus dipersiapkan? Macam-macam terkait dokumen itu, baik itu persyaratan-persyaratan teknis, baik dari gambar, kemudian beberapa uji mutu maupun uji lapangan yang harus disiapkan. Itu yang harus nanti dipresentasikan oleh teman-teman penyedia di hadapan komisi. Itu nanti juga kita akan proses. Dalam tahapan ini nanti akan diberikan jadwal khusus oleh komisi kapan kami bisa untuk melaksanakan itu. Jadi dokumen sudah kami cicil sedikit-sedikit, yang sudah siap kami langsirkan ke mereka sambil menunggu waktunya sidang untuk proses perizinan. Terkait juga dengan masalah sosial, secara umum terkait dengan untuk lahan utama untuk di terowongan, insya Allah sudah 100% Pak aman. Hanya saja memang yang saat ini masih PR adalah ada 12 bidang
lahan yang belum terbebaskan terkait dengan rencana tadi regrading atau pelandaian posisi tebing yang longsor. Nah, ini sudah berproses di teman-teman bidang pertanahan, sudah penyampaian harga, tinggal menunggu tanggapan. Nanti kalau sudah oke, mungkin mudah-mudahan di tahun ini bisa kami selesaikan. Jadi nanti kalau sudah terbebaskan, tinggal usulan tadi yang terkait dengan rencana regrading atau pelandaian itu disetujui, anggaran sudah siap, maka bisa kami laksanakan fisiknya. Ini lahannya sendiri ini sudah tidak ada bangunannya begitu Pak ya? Ya, Tinggal lahan sudah, saja begitu? Sudah, betul. Dan posisinya berada di Posisi atas, atas. posisi yang tebing tadi. di tebing. Ya. Baik. Ini kita harapkan juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan mudah-mudahan. lancar begitu Pak ya? Ya. Proses pembebasan lahan ini. Ya. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin beralih ke Pak Abdul Rohim. Pak Abdul Rohim mungkin juga bisa memberi beberapa hal-hal poin penting lainnya lagi begitu yang saat ini dalam proses penyelesaian terowongan Samarinda. Kira-kira apa lagi begitu Pak yang perlu dicarikan jalan keluar dan juga dituntaskan begitu hingga proyek ini benar-benar 100% aman dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda. Iya, jadi ini memang kalau dalam hemat saya sepertinya Pemkot mesti membentuk semacam tim percepatan, ya, karena untuk sampai ini bisa dioperasionalkan. Tadi kan masih ada beberapa masalah-masalah yang menjadi PR, dan ini mesti cepat, ya, karena semakin lama terowongan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka akan semakin menurunkan trust masyarakat terhadap pemerintah, juga terhadap penggunaan atau pemanfaatan terowongan itu sendiri, ya. Jadi yang semula ini mestinya jadi kebanggaan, tapi karena beberapa kendala-kendala ini justru ini mulai menjadi masalah bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga menurut saya tadi, kalau saya secara pribadi sepertinya Pemkot mesti segera ambil langkah ini, misalnya bikin tim percepatan. Kenapa? Karena saya kalkulasi nih ya, ini udah 2026 kan, sudah meleset dari jadwal, izinnya juga belum turun, kemudian masalahnya juga bukan hanya soal izin kan, ada lagi masalah regrading yang juga belum selesai, kemudian pembebasan lahan belum selesai. Itu kalau saya estimasi bakal bisa memakan waktu lama lagi nih kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang cukup radikal untuk menyelesaikan, ya. Apalagi ini kan sejak awal Pak Wali Kota sudah menggadang-gadang ini sebagai salah satu proyek infrastruktur yang akan bisa kita banggakan, karena ini akan menjadi bagian penopang Three Cities Connected IKN itu. Jadi ini diharap menjadi bagian yang cukup fundamental untuk itu. Kemudian Wakil Presiden pun sudah datang kan, Pak Endra. Jadi benar-benar nih barang ini sebenarnya barang penting ini, ya. Penting bagi masyarakat, kemudian penting bagi pemerintah kota, penting juga bagi pemerintah pusat tadi, karena Samarinda sebagai bagian dari Three Cities Connected itu. Nah, jadi ya sekali lagi ini mesti PUPR ini di bawah komandonya Pak Hendra ini harus satset ini. Kalau kalau misalnya masih dengan cara-cara biasa, saya khawatir ini molornya bisa agak panjang, karena kan kami di DPRD yang kami pantau ini kan tadi soal schedule, kemudian yang kedua soal kualitas kerja, yang ketiga soal anggaran, ya. Nah, soal anggaran ini kan awalnya anggarannya kurang lebih sekitar 390 miliaran lah ya, multi years kan, ini dari 2022 perencanaan sampai ke 2025 itu. Kemudian akhirnya ada tambahan terkait dengan penataan tebing itu, akhirnya jadi sekitar 430-an miliar, ya. Makanya teman-teman ini secara psikologis
agak khawatir kalau nambah lagi 90 itu, karena Apalagi itu sudah, nambahnya banyak. itu udah melampaui psikologi kita bahwa bisa-bisanya ada terowongan anggarannya sampai 0,5 triliun, tapi belum selesai-selesai. Itu yang sebenarnya kenapa kami dorong nih PUPR harus segera selesai ini, karena nanti akumulasi dari dari ekspektasi awal, kemudian jadwal yang kemudian mundur, kemudian anggaran yang terus nambah-nambah itu khawatirnya nanti membuat publik akhirnya tadi trustnya turun, kemudian ini barang juga makin lama selesai makin menjadi bahan gibah, ya apalagi bulan puasa kan kata Pak Gubernur, gibah itu menambah dosa kan. Gitu. Jadi memang ini mesti clear. Nah, makanya saya tadi saya secara pribadi mengusulkan mesti kayaknya PUPR mesti inisiasi untuk membuat tim percepatan. Jadi semua OPD-OPD terkait dilibatkan dan dilakukan ini secara paralel. Saya sangat berharap ini jangan sampai lewat di pertengahan tahun 2026. Kalau bisa. Jadi tim percepatan ini memastikan bahwa ini udah clear, tidak lewat lagi sampai, karena kalau sampai lewat 2026 ini dampaknya nanti pencitraan buat Pemkot itu akan berat nanti untuk bisa menjelaskan kenapa ini anggarannya sebesar ini tapi penggunaannya kok tidak bisa sampai saat ini. Baik, Pak Hendra nanti ditanggapi Pak ya terkait dengan usulan tim percepatan ini. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, mungkin juga ada hal-hal lain yang menjadi penting untuk kita perhatikan dalam pembangunan proyek ini seperti apa Pak? Baik, saya masih fokus berkaitan dengan tata aturan tadi Pak. Bahwa kalau memang ada aturan yang baru yang kemudian akhirnya perlu disesuaikan oleh pemerintah Kota Samarinda ataupun oleh para kontraktor itu, artinya ya publik pun harus tahu aturan yang mana yang seperti apa, karena tadi balik lagi adalah itu akan menjadi pegangan bagi semua. Kita mengawasi pegangannya sama kan gitu, kita sebagai masyarakat sipil, Pak Abdul di DPRD semuanya pegangannya sama seperti itu. Selain itu ya berarti kan perlu ada harmonisasi kaitannya dengan peraturan, artinya updating juga. Karena saya yakin ya setelah ini mungkin pemerintah Kota Samarinda pun akan melakukan pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga akhirnya ya tidak gagap lagi kan gitu ketika harus menyesuaikan aturan yang baru, sehingga harapannya setiap pembangunan yang ada ya tidak molor, tepat waktu, yang yang pada akhirnya ya sama seperti apa yang sekarang terjadi. Terlebih ketika memang nanti ini pada akhirnya disetujui, anggarannya sudah hampir 0,5 triliun tadi kan gitu, akhirnya ini sangat luar biasa, dan lagi-lagi publik ya berhak mengetahui itu secara akuntabilitas publik berkaitan dengan anggaran yang sudah digunakan yang sedemikian besar. Sehingga harapannya kalau dari saya bahwa pembangunan terowongan Kota Samarinda ini bukan hanya membangun citra Kota Samarinda secara keseluruhan, tapi justru harusnya lebih bisa menegaskan bahwa pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan proyek-proyeknya itu senantiasa menghargai hak-hak masyarakat Kota Samarinda sebagai pemilik anggarannya lah kan sebegitu, dan juga menjamin keselamatan warga kaitannya dengan aturan izin dan lain sebagainya, dan juga berkaitan dengan akuntabilitas ataupun transparansi publik. Nah harapannya jadi ya dengan ya ini bisa menjadi percontohan lah kan gitu, bahwa ini adalah proyek strategisnya Kota Samarinda, maka semuanya seperti yang tadi saya sampaikan harus clean and clear kan gitu, bukan hanya secara fisik tapi tidak ada ekses nantinya seperti itu. Baik, Pak Hendra, tanggapannya Pak, termasuk tadi ada tim percepatan yang diusulkan seperti apa Pak? Ya. Baik, terkait dengan tim percepatan, sebenarnya dari teman-teman di PUPR, khususnya di bidang bina marga, sudah lumayan akselerasinya kencang ini dari pertengahan tahun kemarin itu sudah berproses terkait dengan komunikasi kami dengan Komisi Keamanan tadi, Komisi Keamanan Konstruksinya. Tapi kemudian muncul regulasi baru, mau tidak mau kita harus melengkapi beberapa dokumen yang dipersyaratkan terkait dengan layak fungsinya. Kami pastikan bahwa kita nggak kerja slow, kita nggak kerja santai, kita berkeyakinan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa pelayanan kepada masyarakat itu yang utama. Jadi kami pastikan, kami usahakan bahwa untuk mengejar proses perizinan ini kami percepat bagaimana caranya.
baik itu melengkapi dokumen-dokumen maupun komunikasi yang harus kami bangun dengan tim komisi. Harapannya memang tidak lama, artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Rohim tadi, mudah-mudahan di pertengahan tahun sudah bisa dioperasikan. Ya kami minta dukungan doanya buat semua, mudah-mudahan ini segera dilancarkan. Artinya dalam pengajuan dokumen tidak tertolak, artinya ketika sidang juga argumen-argumen yang kami sampaikan bisa diterima oleh komisi. Iya, baik. Kita akan kembali jeda sejenak Bapak-Bapak setelah selingan berikut. Pemirsa, kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami sudah berada di segmen terakhir, masih membahas mengenai evaluasi progres pembangunan terowongan Samarinda. Di segmen ini kami juga masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di 0811 4900 0046. Baik, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Hendra Kusuma terkait dengan alokasi anggaran tambahan begitu Pak, sekitar 90 miliar. Tadi kita juga ingin tahu ini urgensinya dari penambahan anggaran ini untuk penataan ulang lereng longsoran begitu Pak ya, atau regrading tadi. Ini kenapa kemudian menjadi penting untuk dibangun dengan anggaran sebesar itu Pak? Ya, dari tim perencana itu mengusulkan bahwa terkait dengan pengendalian longsor yang ada di posisi inlet, itu perlu dilakukan regrading atau pelandaian. Kemudian setelah dilakukan pelandaian, maka harus dilakukan perkuatan seperti yang kita lihat sekarang, beton semprot itu, kemudian dipasang angkur, ada angkur-angkur, makanya muncullah angka segitu. Kenapa kita harus laksanakan itu? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya longsoran susulan. Walaupun secara struktur terowongan utamanya di posisi inlet itu sudah diperpanjang sampai 72 meter. Jadi seandainya pun terjadi longsoran, jatuhnya tanah itu tidak akan sampai menutup mulut terowongan. Tetapi demi keamanan dan juga estetika lebih bagus jika dilakukan pelandaian. Artinya kita pangkas lagi tebing-tebing yang ada di sekitar inlet, kemudian ditimbunkan di posisi struktur yang ditambahkan. Juga kita memastikan bahwa struktur yang kita bangun ini harus yakin aman 100%, tidak ada celah lagi yang bisa membahayakan keselamatan pengguna nantinya. Kira-kira demikian. Iya. Jadi artinya memang berkaca dari tahun lalu terjadinya longsor itu, betul. Kemudian ini menjadi penting begitu dan mutlak begitu Pak untuk dibangun. Iya. Untuk hanya sebenarnya yang kemarin yang harus mutlaknya itu di posisi penambahan mulutnya tadi, mulut terowongan yang 72 meter tadi. Dan sudah selesai. Sudah selesai. Nah ini kita lanjutkan tahap selanjutnya yaitu adalah pelandaian. Jadi harapannya nggak ada lagi longsor. Kalau sudah landai kan nggak mungkin longsor lagi kan. Iya. Itulah yang diperlukan anggaran yang mungkin kami juga dalam waktu dekat ini akan membicarakan kembali terkait dengan angka yang 90 miliar itu. Iya. Kalaupun misalnya nanti tetap dilaksanakan pembangunan dengan anggaran tambahan tadi, regrading tadi begitu Pak, apakah ini memungkinkan misalnya di bawah tetap beroperasi, jalannya bisa dimanfaatkan, terowongannya bisa dimanfaatkan, namun proses pembangunan regrading ini tetap berjalan. Bisa, itu seperti apa, Pak? Bisa, harusnya bisa. Sekarang saja kondisinya menurut kami sudah bisa dioperasikan. Tinggal kami menunggu validasi penilaian dari Komisi Keamanan Jembatan, Terowongan dan Jalan dari Kementerian yang mengeluarkan surat layak fungsinya, kami bisa open. Iya, baik. Tidak perlu menunggu penataan ulang lereng tadi selesai begitu Pak ya, regrading tadi selesai. Betul. Baik. Pak Rohim, tanggapannya Pak? Ya, jadi kalau yang terkait dengan anggaran tadi ya, jadi sekali lagi memang dalam logika sederhana kami, sebenarnya anggarannya tidak perlu sebesar itu, ya, karena resiko keselamatan terkait dengan longsoran itu sudah dimitigasi dengan inlet yang 72 meter itu. Ya.
Ada kemungkinan tidak Pak, misal mengajak diskusi akademisi, misalnya juga para tenaga ahli yang kaitannya dalam rangka memastikan perlunya anggaran 90 Kalau miliar kita ini? sih berharap itu nanti bisa clear di teman-teman PUPR. Itu kan tadi sekali lagi masih usulan kan dari dari perencana. Kita berharap nanti itu diverifikasi oleh PUPR karena sebenarnya kan Pemkot sendiri yang saat ini menggaungkan soal efisiensi itu. Sehingga kalau anggaran sampai 90 M itu, jangan kan 90 M ya, anggaran 8,5 M itu aja kan udah bikin rame se-Indonesia. Apalagi 90 nih. Ya, jadi itu yang kita nanti coba itu apalagi tadi soal penanganannya yang di rencana awal saja itu dialokasi yang tanpa inlet sepanjang 72 meter itu angkanya cuma 30-an miliar. Nah, setelah ada mitigasi dalam bentuk inlet 70 meter itu tadi kan resikonya udah jauh sudah termitigasi sehingga mestinya dalam pikiran kami anggarannya nggak sebesar itu. Nah, yang kedua lagi yang juga jadi catatan kami adalah di penyelesaian ini soal tadi yang soal akselerasi dalam bentuk saya usulkan dalam bentuk tim itu. Yang kedua ini sebenarnya soal pengawasan dari teman-teman PUPR. Jadi longsor itu kemarin muncul setelah kami sidak setelah longsor itu kan ternyata masalahnya oleh pihak kontraktor dijelaskan kami katanya tidak mendeteksi adanya endapan longsor purba, saya lupa istilah geologinya, itu tidak terdeteksi. Nah, jadi kami tanya kemarin waktu melakukan uji cek saat saat mau melakukan pekerjaan itu seperti apa kok sampai ada yang bisa tidak terdeteksi untuk sebuah proyek vital yang untuk keselamatannya itu kita level 1 lah ya. Nah, itu sehingga kita juga minta nanti ke teman-teman PUPR ini pengawasannya lebih ditingkatkan ya. Jadi kegagalan mendeteksi ada komponen yang ternyata itu belakangan menyebabkan terjadinya longsor itu mesti jadi catatan dari teman-teman PUPR bahwa pengawasannya mesti harus lebih diintensifkan. Jangan sampai kontraktor ini meskipun dia bonafit ya, BUMN bonafit, tapi kita mesti harus ketat juga nih ngawasin. Nah, termasuk tadi memverifikasi usulan yang 90 miliar dari perencana itu ya. Karena kalau misalnya nanti diaminkan 90 miliar kemudian ini kan masyarakat ini nggak pernah diam ya, nggak pernah diam dan terus melakukan netizen ini macam tim Densus 88 Pak Indra. Jadi nanti itu akan ada lagi yang melakukan valuasi. Ya cukuplah kami yang sudah melakukan valuasi kemarin bahwa ini sebenarnya sepertinya nggak perlu segini. Nanti kalau misalnya tetap diaminkan, nanti orang mulai banding-bandingkan ya. 90 M ini bisa jadi puskesmas sekian, gitu-gitu. Bisa jadi sambungan pipa PDAM sekian. Itu ribet lagi nanti buat Pemkot untuk menjelaskan ya. Jadi pengawasan ini yang saya bilang tadi termasuk memverifikasi usulan-usulan ini. Siapa tahu nanti dari hasil verifikasi ternyata kita kayaknya dengan anggaran sekian udah cukup, setengah tahun udah bisa selesai. Makanya tadi itu tiga hal lah ya kalau yang disampaikan dari UMKT tadi. Jadi yang pertama soal transparansi informasi sehingga masyarakat itu tidak menduga-duga sendiri ya, menyimpulkan berdasarkan analisa-analisa sendiri kan. Itu kemudian yang kedua tadi kalau saya nyebutnya segera bikin tim percepatan meskipun tadi katanya Pak Endra sudah melakukan akselerasi ya. Nah, itu monggo tapi pada prinsipnya ini harus segera diakselerasi dan bahkan tadi bagus harus ditargetkan memang pertengahan tahun udah clear. Kalau enggak ini pasti akan jadi bahan gibah lagi masyarakat. Yang ketiga tadi adalah pengawasan kontrol PUPR terhadap kerja kontraktor sehingga betul-betul setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang output dan outcome-nya sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah kota. Baik, Pak Hendra mungkin bisa ditanggapi dulu Pak tadi terkait dengan pengawasan
kemudian juga transparansi, begitu? Ya. Baik, kami dalam melaksanakan kegiatan tidak pernah mencoba untuk menutupi sesuatu ya. Jadi apalagi di era digital sekarang ini, apa sih yang bisa ditutupi? Semua bisa dicari gitu, bisa diulik di sana, diulik di sini. Artinya yang disampaikan beliau itu benar bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin dalam pelaksanaan kegiatan itu terlewatkan. Makanya dalam proyek itu saya selalu katakan bahwa di lapangan itu sifatnya dinamis. Dalam sisi perencanaan tidak semua tepat 100%. Artinya segala sesuatu di lapangan itu bisa berubah. Kita tidak bisa pungkiri kondisi cuaca ekstrim yang terjadi pada saat longsoran itu kan di luar perkiraan semua ya. Di mana-mana banjir dengan curah hujan yang tidak biasanya terjadi di kota Samarinda. Pada saat itu kemudian kondisi di posisi tebing itu juga kemudian ada rekahan-rekahan yang kemudian terisi oleh air sehingga tanah menjadi jenuh, terjadilah longsoran. Dan ini juga menjadi pelajaran juga dalam hal ini bagi kami juga pelaksana terkait dengan mitigasi yang sifatnya seperti itu. Artinya ke depan tentunya apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait dengan regrading itu adalah salah satu usulan yang menjadi pertimbangan kami. Tentunya kami juga tidak menutup mata bahwa jika memang ada masukan-masukan dari pihak lain terkait dengan nantinya efisiensi pembiayaan. Kira-kira demikian. Iya. Termasuk tadi secara teknis bisa mengajak tim ahli ataupun juga akademisi misalnya untuk berdiskusi terkait hal ini begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Ini waktu kita terbatas, saya ingin ke Pak Ihwanul Muslim mungkin juga bisa menyampaikan sebagai closing statement, silakan Pak. Baik, berkaitan dengan tadi saya coba menanggapi kaitannya dengan penambahan rencana penambahan anggaran ya Pak, yang masih baru usulan seperti itu. Yang akhirnya menjadi pertanyaan bagi saya pribadi ataupun mungkin masyarakat lainnya adalah akhirnya tadi apakah yang 90 miliar ini dalam rangka penyempurnaan laik fungsinya tadi, artinya inline tidak kan gitu. Artinya apa? Kalau memang 90 miliar itu akhirnya untuk menuju biar mendapatkan laik fungsinya itu, maka menurut pandangan hemat saya ya berarti mau tidak mau memang harus dikeluarkan tuh anggarannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada benang merahnya atau tidak ada hubungannya, maka ya benar-benar harus dikaji betul kan gitu. Artinya kan kalau tadi di awal kita tahu keterlambatan karena ada proses administrasi legal yang memang baru seperti itu. Lalu kemudian ada pengajuan anggaran. Nah, ini apakah punya hubungan seperti itu? Kalau punya hubungan yang kemudian belum dikeluarkan sertifikatnya, misalnya seperti itu, karena memang harus menyelesaikan degrading dan lain sebagainya, maka ya itu mau tidak mau harus ada tuh anggaran itu gitu. Tapi kalau memang tidak ada hubungannya, berarti ya tetap dibalik lagi ke pertanyaannya adalah lalu kenapa ini akhirnya menjadi terlambat itu kan gitu, karena memang tidak ada dan ya berarti tidak perlu juga mungkin sampai 90 miliar itu tadi gitu. Jadi itu yang mungkin saya cermati dan kaitannya dengan ya kalau kita tahu bahwa benar berarti ada salah satu yang miss mungkin ya untuk memitigasi adanya tadi yang batuan yang kemudian akhirnya bisa longsor dan lain sebagainya. Berarti ini kaitannya dengan kecermatan kan begitu. Kalau kita lihat di pemerintahan yang baik kan harusnya konsep kecermatan ini menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan. Termasuk dalam konteks adalah perencanaannya. Nah harapannya ya lagi-lagi apapun itu proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, semua asas-asas pemerintahan yang baik termasuk dalam asas kecermatan itu bisa dipenuhi sepenuhnya sehingga tidak lagi ada keterlambatan, karena kalau tadi kata Pak Rohim akan menurunkan kepercayaan masyarakat, selain itu juga akhirnya kan argonya tetap jalan mungkin kan begitu. Nah akhirnya juga akhirnya membengkak lagi itu masalah anggaran sehingga lagi-lagi mungkin nanti masyarakat atau masyarakat Kota Samarinda lagi-lagi yang akhirnya akan dirugikan karena tadi ini adalah anggaran dari pemerintah daerah Kota Samarinda. Itu mungkin dari saya. Baik, Pak Abdul Rahim silakan. Ya, saya pikir itu aja. Jadi bikin tim percepatan, kemudian tingkatkan pengawasan. Satu lagi tadi apa ya? Transparansi. Ya, optimalisasi untuk informasi terkait dengan ini sehingga publik tidak lagi menebak-nebak berdasarkan asumsi mereka, sehingga
Karena semakin banyak asumsi-asumsi liar, ini kan semakin menurunkan trustnya publik terhadap fasilitas infrastruktur ini. Baik, Pak Hendra silakan Pak. Baik, mungkin yang bisa disampaikan bahwa pemerintah Kota Samarinda sekali lagi berkeinginan proses untuk open traffic bisa cepat, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih terkendala dengan proses administrasi perizinan di Komisi Keamanan Jembatan, Terowongan dan Jalan. Jadi sambil melengkapi itu, tapi kami tetap mengajukan izin secara khusus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa trial dulu buka, mudah-mudahan bisa menjadi percobaan lah buat masyarakat juga untuk menyaksikan bahwa apa yang kita bangun ini bisa berfungsi dengan baik, dan bahwa cita-cita dari kita semua untuk mengurai kemacetan di wilayah Otista, Gunung Manggah dan sekitarnya bisa terlaksana juga. Mungkin itu saja, sekaligus kami mohon dukungan dan doa agar proses pelaksanaan perizinan cepat selesai sehingga untuk operasional terowongan juga bisa cepat dilaksanakan. Amin, amin, mudah-mudahan. Dan rencana regrading tadi ini bukan bagian dari syarat untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi, begitu Pak? Bukan. Hanya saja itu tetap kami sampaikan kepada komisi bahwa kami ada rencana kegiatan itu. Baik, iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra Kusuma, Pak Abdul Rohim, Pak Iwanul Muslim untuk perbincangan kita sore hari ini. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Hendra, kita tentunya masyarakat Samarinda khususnya memberi dukungan penuh dan doa bersama begitu Pak ya, agar proyek ini juga dapat berjalan dengan lancar, selesai, aman dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda. Sampai di sini pemirsa Publika kali ini, saya Erwin Syah undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.